Shalom, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bertemu kembali dalam sebuah program yang sangat-sangat memberkati dari Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Bersama saya Pastor Guntur Irianto. Mari kita lanjutkan obrolan kita, obrolan santai atau obras. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada pendengar, pemirsa sekalian tentang satu hal, tentang iman kekristenan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda mau ke gereja? Pertanyaannya mudah sekali ya. Mengapa atau alasan apa Anda mau ke gereja? Ya, sebagai orang percaya kita menamakan diri beragama Kristen. Tentu saja kita punya berbagai alasan untuk pergi ke gereja. Ada berbagai variasi bergantung individu masing-masing ya. Kemudian alasan-alasan ini saya mencoba mencarinya dan ada beberapa jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa alasan jemaat atau Anda sekalian pergi ke gereja? Baik, yang pertama mereka akan berkata, kami mau beribadah. Wow, itu paling banyak sekali. Kami mau beribadah. Kenapa? Karena kami beragama Kristen. Nah, menurut saudara, apakah karena saudara beragama Kristen, maka saudara akan beribadah? Saya ingin mendengar komentar dan jawaban dari pendengar sekalian ya. Jadi, mereka akan berkata, saya mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah. Yaitu salah satu bentuk saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus tentu pasti beribadah di gereja, tidak di tempat lain. Apalagi juga di gereja saya bisa menyanyi, memuji Tuhan, saya bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan, ada khotbah yang luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Baik, apakah Anda juga setuju dengan jawaban tadi? Ya, mau beribadah. Oke, yang kedua, ada juga orang yang menjawab, saya ingin belajar. Belajar apa ya? Belajar untuk hidup, betul, belajar untuk hidup. Baik, gereja juga menjadi tempat di mana jemaat dapat belajar banyak sekali tentang iman mereka, tentang keyakinan mereka, bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenal dengan istilah aplikasi hidup orang percaya. Nah, belajar apa saja sih? Nilai hidup, ya kita akan meninggalkan warisan jejak, warisan yang sejati. Ya, meninggalkan hal-hal yang baik, yang positif sebagaimana yang sudah kita terima dalam firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengajar kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Puji Tuhan saudara ya. Jadi itu jawaban yang kedua. Jika saudara setuju, tuliskan di komentar, kemudian saudara dapat share jadi berkat gitu ya. Terus apalagi yang bisa membuat orang-orang itu rajin beribadah atau datang ke gereja? Oh, yang ketiga ini jawabannya luar biasa ya. Kami jadi punya komunitas. Komunitas apa komunitas? Yang penting kita paham saja komunitas ya. Punya orang-orang dekat yang terkonek, yang kita tahu kita bisa bersama-sama memikirkan hal yang sama, punya kegiatan yang sama. Jadi gereja adalah tempat di mana jemaat bertemu dengan berbagai latar belakang sosial dan lain sebagainya, tetapi punya iman keyakinan yang sama untuk membangun tubuh Kristus yang berarti. Wah, saya setuju sekali. Ya, ketika ada yang menjawab poin ini, dapatkan komunitas yang baik. Kenapa sih dapat komunitas yang baik? Iya, karena di luar saya tahu bahwa tidak semua orang membawa saya kepada hal yang benar atau baik. Jika saya punya komunitas baik, saya akan jadi baik. Jika saya bergabung dengan orang pintar, saya jadi pintar. Jika saya bergabung dengan orang sukses, saya jadi ikut-ikut sukses. Saya bergabung sama orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya jadi memahami apa arti mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Yesus. Wow, ini kan keren sekali ya. Ya, pendengar yang diberkati Tuhan, sahabat obras obrolan santai. Saya ingin kita semua kali ini memahami bahwa sebenarnya ya bukan hanya sekedar tugas kita beribadah, belajar, komunitas, tetapi sebenarnya ada lagi jawaban yang kemudian saya jadi kaget. Kenapa kaget? Ya karena tidak banyak orang memikirkan ini gitu ya. Apa itu? Dukungan. Dukungan seperti apa ya? Jadi begini,
ketika jemaat mendapatkan tantangan, dapat masalah, ada kesulitan, mereka tidak tahu jalan keluar, mereka kesulitan memahami firman dalam aplikasi hidup, mereka nggak ngerti ada sesuatu yang lebih baik dan lebih benar seperti firman Tuhan, mereka bingung ada pengajaran yang aneh-aneh di luar, kemudian mereka ingin solusi dan mencari dukungan. Siapa yang bisa mendukung mereka menghadapi tantangan? Apakah itu gereja bisa menjadi solusi atau menjadi sumber dukungan? Ketika yang pertama mereka kesulitan dalam hal ekonomi. Wah ini ya, apakah gereja bisa memberi dukungan? Lah gereja kan tempat beribadah, kan bukan untuk bekerja cari duit kan gitu ya. Tetapi ada orang yang berkata, aku mendapatkan dukungan dari gereja. Apa saja? Ya sampai pada kematian. Aku mendapatkan dukungan pelayanan kematian, kunjungan orang sakit. Apalagi ini, jadi dukungan emosional ketika saya mulai marah banget sama orang-orang yang kurang ajar dalam tanda petik, ngawur kepada saya gitu ya, menyakiti hatinya. Maka saya dapat dukungan sehingga emosi saya diredakan. Oh dinasehati, didoakan. Emosi saya jadi reda turun, saya didoakan. Ada bantuan-bantuan praktis dalam keadaan darurat. Kita juga tahu bahwa ada gereja-gereja yang mempersiapkan untuk memberkati jemaatnya yang tidak mampu, ya, yang kekurangan, yang orang-orang tua, senior-senior yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan gereja menjadi dukungan kepada mereka. Saya setuju sekali. Ya, bagaimana sahabat? Engkau punya tanggapan dari dukungan ini? Apa yang harus dikerjakan sih? Bisa lebih baik dari sebelumnya. Jika gereja Anda seperti itu, saya kasih 2 jempol. Ya, orang Sumatera Utara bilang jempol. Jempol ya. Baik. Apalagi sih yang kita bisa dapatkan ketika orang-orang mulai rajin ke gereja? Saya ingat waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda. Saya belajar untuk ada dalam sebuah pelayanan. Nah, ini jawaban. Ada beberapa yang menjawab ini. Di gereja saya datang dan saya melayani Tuhan. Keren gitu ya. Jadi gereja juga adalah tempat di mana jemaat, ya orang-orang percaya memberikan pelayanan, bentuk-bentuk kontribusi positif. Nah, positif kepada baik jemaat, kepada masyarakat di sekitarnya dalam bentuk pengabdian. Apa saja sih pelayanan itu? Ada yang datang bermain musik, ada yang worshiper, leader worshiper, ya, WL worshiper leader gitu ya, balik-balik. Ada juga yang melayani di mimbar, ada juga yang aser, ada juga yang pendoa, ada juga yang mengantar, antar jemput. Banyak sekali ya pengabdian kepada Tuhan. Jadi banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Ketika dia berkata, awalnya saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ketika saya belajar melayani Tuhan, saya dapat memahami bahwa sesungguhnya ada sukacita untuk melayani Tuhan. Jadi aku ke gereja, ada bentuk-bentuk pelayanan. Pulang gereja ada pelayanan lain juga di luar. Itu membuat dia semangat dan punya komitmen. Ayo berkomitmen untuk juga ikut melayani Tuhan. Nah, jadi variasi ini bergantung beberapa individu. Ada yang punya talenta, dia kembangkan talenta luar biasa ya. Saya memberikan apresiasi penghormatan kepada setiap gereja dan saudara ada terlibat dalam pelayanan. Ya, inilah sebuah kebutuhan rohani yang harusnya kita dapatkan. Jadi, gereja menjadi tempat di mana jemaat mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan mereka. Ya, mereka pengen tahu tujuan hidupnya apa sih, apa yang harus saya lakukan ketika saya menikah, apa yang harus saya lakukan ketika kami bertengkar pasangan, sebagai apa yang harus diputuskan. Banyak sekali sebuah kebutuhan rohani sehingga kita bisa mendapatkan solusi, dan harusnya gereja menjadi solusi karena kebutuhan rohani. Bagaimana dengan tradisi ya Pastor? Apa itu sih maksudnya tradisi? Ya, ada beberapa orang yang ke gereja merupakan bagian dari tradisi karena turun-temurun. Ada juga ya nggak apa-apa. Tradisi yang bagus itu harus dilanjutkan. Kebiasaan ya, kebiasaan yang baik memang harus dilakukan. Orang tua mengajak anak, mantu, cucu, cicit ke gereja gitu ya. Mereka pergi ke gereja adalah cara mereka terhubung dari hidup mereka kepada Tuhan. Ada beberapa gereja yang denominasi GKJW pakai bahasa Jawa, HKBP pakai bahasa Batak,
Dan ada beberapa lagi yang menggunakan bahasa daerah. Ya, itu kan bahasa budaya dan dinaikkan juga kepada Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan atas berbagai bangsa, budaya, dan bahasa. Saya setuju. Jadi artinya kebutuhan rohani dan tradisi juga ikut membangun orang-orang pergi ke gereja. Senang sekali saya bisa melihat orang ke gereja, ya. Datang satu keluarga beramai-ramai, datang semua. Nah, saudara-saudara, saya percaya itu sebabnya kita bisa melihat hal-hal yang baik. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang berjemaat cukup lama, kemudian saya bertanya seperti ini, kenapa sekarang rajin ke gereja ya? Terus dia bilang begini, Pastor, saya sembuh pada saat ibadah. Terus caranya bagaimana sih? Waktu itu Pastor Hana memimpin pujian dan penyembahan. Sementara ibu ini mengalami miom berat sekali dan dia takut operasi. Ketika hadirat Tuhan turun, kemudian dia merasakan ada sesuatu yang menggetarkan dia. Kemudian dia memberanikan diri karena dia takut ke dokter dan operasi. Dengar kata operasi dia takut. Dan kemudian dia memberanikan diri untuk operasi. Dia berkata kepada suaminya sepulang daripada ibadah itu. Dan dia berkata, antarkan saya ke rumah sakit karena saya mau berani sudah siap dioperasi. Dan benar akhirnya dia alami kesembuhan. Luar biasa ya. Dan dia berkata sejak saat itu saya rajin beribadah, mengucap syukur karena Tuhan menyembuhkan saya. Ya, ada kesembuhan yang langsung dari Tuhan, ya, secara mujizat langsung sembuh. Ada yang dikatakan kesembuhan berangsur-angsur. Tuhan juga bisa membuat kita akhirnya yakin bahwa lewat medis, kedokteran, operasi bisa juga Tuhan memberkati lewat kesembuhan. Jadi dia akan berkata, saya menerima kesembuhan. Ada juga yang menerima pemulihan. Ada juga yang doanya dijawab, didengar Tuhan. Diberkati, dapat rumah, dapat jodoh. Pekerjaannya maju, bisnisnya diberkati. Dan semuanya dalam keadaan situasi sulit. Dan dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dan dia terima mujizat dalam ibadah. Haleluya. Ya. Jadi ada doa-doa yang dijawab, ada keinginan kerinduan. Ya, bukankah Bible juga menuliskan, naikkan segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Sebagai orang percaya bukan cuma beribadah ke gereja, tapi juga berdoa dan juga baca firman Tuhan ya. Baik. Kalau begitu ada hal-hal juga yang saya sekarang melihat bahwa kenapa sih di gereja itu orang-orang muda sedikit sekali kok mereka merasakan bahwa seolah-olah gereja itu nggak penting padahal penting sekali. Jadi mengapa sih orang muda itu kita jarang menemukan di gereja, bukan jarang, sedikit ya gitu ya, tidak sebanyak orang tua, orang dewasa gitu. Jadi saya perhatikan rupanya ada beberapa yang berkata bahwa kami punya prioritas yang berbeda-beda. Ada yang berkata prioritas kami berbeda dengan generasi sebelumnya. Oke deh, saya mungkin lebih fokus pada karir. Oke, lebih pendidikannya, kegiatan-kegiatan di sosial daripada ke gereja. Ada juga yang begitu. Ada juga yang bilang bosan, gitu ya. Seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Kenapa orang percaya tidak ke gereja? Dia bilang bosan. Sebagian orang muda ibadah di gereja terasa monoton. Loh, kenapa ya bosan? Jika mereka merasa monoton berarti ada sebuah gaya. Terlalu banyak gaya atau kurang gaya. Wah, dua-dua juga kurang penting. Intinya adalah sebenarnya kenapa mereka bosan. Mari kita koreksi. Setiap pemimpin gereja bisa melihat bahwa apa yang harus dikerjakan, gitu ya. Jadi apakah modelnya, apakah pengajarannya, apa khotbahnya, apakah kurang menarik dari pujian praise and worship-nya, apakah ada banyak sekali. Ya, kemudian ada lagi yang orang muda itu soal penjadwalan. Aduh, jadwal kami padat, Pastor. Apalagi kalau saya lagi kuliah, Pastor, tugas-tugas wah banyak, harus cari ini, harus nyusun ini, harus kembali lagi dan lain sebagainya. Karena itu mungkin mereka merasa sulit untuk menyisikan waktu. Kita positif thinking aja ya, berpikir positif. Memang benar ketika kita punya anak dan mereka dituntut banyak
harus dikerjakan di tempat pendidikan mereka harus menyisihkan waktu mereka untuk pergi ke gereja. Tapi saya salut dan angkat jempol kepada orang-orang muda sekalipun sukar dan sulit, jadwal padat, tapi mereka menyiapkan waktu untuk Tuhan. Nah, ini keren ya. Waktu hari Minggu, hari Sabtu, bahkan hari-hari yang lain mereka terlibat dalam pelayanan luar biasa. Baik ya. Jadi perubahan bisa sih terjadi. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, sahabat dari obrolan santai. Ya, pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa terlibat di dalam gereja? Nah, apa yang Anda dapat lakukan? Ketika Anda sudah diberkati, Anda dapat anugerah keselamatan, toh kan kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa terlibat lebih lagi di dalam gereja? Ya. Jadi sudah dapat menuliskannya di kolom tanggapan. Ya. Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa menemukan komunitas atau kelompok sebaya, seusia di gereja? Apakah kita berdiam di rumah saja atau kita kepengen cari tahu di gereja? Apakah kita punya komunitas yang seusia atau generasi-generasinya? Ya, sebab kan ada komunitas anak muda, youth, ada komunitas kaum profesi, usahawan, ada komunitas kaum wanita, ada komunitas sel, family blessing dan lain sebagainya. Ya, adakah pertanyaan itu dalam hidup Anda? Yang berikutnya pertanyaan yang dari saya adalah, ya, bagaimana saya dapat memperdalam apa? Pemahaman saya tentang firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar datang pada hari Minggu pulang, tetapi ada sesuatu yang harus kita tangkap dalam pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Jadi karena kita tahu kebenaran itu memerdekakan. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, anugerah yang Tuhan kasih, kita semakin kepengen tahu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sebuah pertanyaan ya. Bagaimana saya dapat memperdalam, cari tahu gereja-gereja yang membuka tempat untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, saya bersyukur ada banyak gereja yang membuka kesempatan untuk menyampaikan kebenaran anugerah pemberitaan Injil Kristus dengan benar. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Kemudian saya juga bersyukur ada jemaat-jemaat yang mendukung benar ya. Pelayanan misi. Nah, ini pelayanan misi ya. Mereka punya hati, mereka rindu. Ada pelayanan sampai kemana-mana pelayanan misi. Artinya ada misi untuk membantu dukungan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan, mengalami kesulitan. Dan saya bersyukur juga di Malang ada satu komunitas namanya Christian Blessing ya. Nah, ini Christian Blessing Community atau komunitas orang-orang percaya yang selamat, yang memberkati kotanya. Nah, ini adalah sebuah pelayanan yang luar biasa, sebuah dampak daripada ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pergi ke gereja dengan sukacita, tapi berdampak. Apa yang kita warisi, nilai-nilai apa yang kita warisi selama kita hidup, ini akan mempengaruhi sekitar kita. Jadilah berkat, jadilah tempat yang berdampak. Jadi saya jadi suka ibadah. Kenapa ya? Oh, saya punya hubungan jadi semakin intim dengan Tuhan. Ibadah tadi membuat saya merasa lebih nyaman, lebih dapat anugerah damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Apalagi saya jadi dapat makna hidup yang luar biasa. Ibadah membuat hidup saya lebih berarti. Apalagi meningkatkan kualitas hidup saya. Saya tahu hidup saya oleh karena anugerah. Hidup dan mati saya karena saya milik Tuhan. Dan saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Baik. Saya menunggu tanggapan Anda. Segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan saya percaya kita semua yang telah menerima anugerah Tuhan akan beribadah dengan setia dan juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, sampai di sini obrolan santai kita. Jangan lupa share
dan bagikan program ini ke banyak orang, sehingga banyak orang akan lebih setia dan rajin pergi beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.